Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Kenapa? Sayang. Padahal sedikit lagi, pusakanya itu masuk. Terapi melihat istrinya kesakitan, Samir mencabutnya kembali. Hiks! Tangis Cantika lagi, sambil duduk meringkuk, dengan dua lutut yang dipegang. Apa yang terjadi? Yang? Samir ikut duduk di sebelahnya, mengusap-usap punggungnya, agar bisa tenang. Sakit, Dad. Cantika mendongak ke atas, matanya berbinar kesedihan. Mami takut, nggak bisa melayani Dedi. Ia ceritakan apa yang dirasakan tadi, saat Samir akan melakukannya. Ia merasa nyeri dan panas di sekitar pangkal pahanya. Nyeri yang hebat, padahal itu bukan kali pertama mereka melakukannya. Ia sendiri bingung, apa yang sebenarnya terjadi. Ya udah, enggak apa-apa kok. Yang didekapnya tubuh Cantika oleh Samir, dibelai lembut rambutnya. Kita coba lagi besok atau kapanpun. Tunggu kamu benar-benar rileks. Ya, sambungnya setelah itu. Tetap saja Cantika merasa gagal tidak bisa memberikan kepuasan untuk suaminya. Mami takut, Dedi berpaling dari Mami. Ucapnya pelan, Samir menatap wajahnya. Mereka saling berhadapan sekarang. Mam, takut Hiks. Kehamilan yang ketiga ini, Cantika merasa sangat rapuh. Padahal sebelum ketahuan kalau ia tengah mengandung janin milik suaminya, dia tak serapuh ini. Perasaannya mendadak malu. Ada ketakutan tersendiri dalam dirinya. Entah apa itu penyebabnya. Mungkin dia pernah mengalami fase yang sama sebelumnya. Di saat ia tidak bisa memberikan kepuasan pada suaminya, ia diselingkuhi oleh pasangannya. Mungkin itu yang mengakibatkan rasa ketakutan muncul dengan sendirinya. Ya, walau ia sangat yakin Samir tidak akan melakukannya, tetap saja hatinya tidak bisa tenang. Sayang, kok kamu ngomong gitu? Samir berusaha memberikan keyakinan agar istrinya itu tidak punya pikiran negatif terhadap dirinya. Kamu hamil anakku, sudah sewajarnya aku memberikan yang terbaik untuk kamu. Aku tahu perjuangan kamu. Sayang, gak mudah melewati fase ini. Pasti ada rasa yang membekas di hati kamu. Tapi percayalah, sayang, aku gak akan pernah hianati kamu. Diusapnya air mata yang sudah terlanjur keluar. Kamu tahu kan? Betapa sulitnya mendapatkan kamu. Aku harus menunggu 2 tahun lebih untuk bisa ungkapkan perasaanku. Aku harus menunggu kamu berpisah dari lelaki pecundang itu, baru aku bisa deketin kamu. Samir memegang dagunya lembut, menatap wajahnya penuh kasih. Aku gak akan mungkin sia-siakan kesempatan ini, bisa memiliki kamu dan tegar. Itu adalah anugerah terindah yang Tuhan berikan kepadaku. Haru. Begitu mendengar kata-kata indah itu keluar dari mulut suaminya, seketika hatinya menghangat, perlahan tumbuh rasa percaya diri dari dalam dirinya. Kita coba ulangi lagi ya, Dad. Ucapnya tanpa ragu. Tapi, Yang. Cantika melumat bibir suaminya, memberikan rangsangan lebih dulu. Kali ini ia yang memimpin permainan sampai di pelepasan. Ia yang bekerja keras. Aku baru tahu istriku seliar ini diranjang. Samir mengulum senyum puas, melihat wajah damai istri tercinta. Hilanglah dahaga dalam raganya, usai meneguk madu cinta dari Cantika. Ia hadiahkan kecupan manja di kening Cantika. Pukul 1 malam, Andira belum juga bisa memejamkan mata. Sampai selarut itu, Nathan belum juga kembali. Menambah sayat luka di hatinya, membayangkan suaminya itu sedang bersenang-senang dengan orang lain. Ya Tuhan, aku harus gimana sekarang? Ucapnya, menyesal. Papi sudah gak peduli lagi sama aku. Hiks. Baru kali ini ia menitikan air mata untuk lelaki. Ia sendiri merasa bingung. Seperti tak sadar diri. Begitu kuat menginginkan Nathan sampai ia lupa bagaimana statusnya waktu itu. Cantika. Tiba-tiba saja ia teringat akan sosok yang pernah ia lukai hatinya. Seperti ini perasaanmu dulu saat Nathan selingkuh sama aku? Tubuhnya lemas, menyender di dinding ranjang. Beda dengannya.
Cantika punya kekuatan untuk menyerang Nathan, sampai berani mengambil keputusan pisah. Sedangkan ia tahu seperti apa kekurangannya. Jika memilih untuk berpisah, itu akan semakin menyakitkan untuknya. Tak terasa air mata mengalir deras, basahi wajahnya yang pucat. Seharian tidak makan nasi, lantaran sibuk dengan rencana-rencananya sendiri ingin menjatuhkan Cantika. Andira memilih keluar kamar, mencari apapun yang bisa dimakan. Sedangkan ia tahu, di akhir bulan seperti ini sisa uangnya tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan hidup. Sementara Nathan tidak pernah memberikan uang gaji untuknya. Saat berada di dapur, ia membuka tutup tudung saji, berharap ada sisa makanan sore tadi, ternyata tidak menemukan apapun di sana. Andira ragu untuk mencarinya lagi, memilih menuang air minum ke dalam gelas. Ia teguk semuanya sampai habis, berharap bisa menghilangkan rasa laparnya. Saat ia akan meletakkan gelas itu di wastafel, ia melihat ada banyak mie instan di bufet lemarinya. Ia membuka bufet itu, ternyata bukan cuma mie yang ada di sana, makanan kaleng dan beberapa bahan untuk kebutuhan sehari-hari. Siapa yang membelinya? Gumamnya mengambil satu bungkus mie instan untuk ia seduh. Gak mungkin Nathan, dia mana peduli. Apa mungkin Papi? Air matanya jatuh, merasa terharu, melihat surga dunianya untuk saat ini. Bahan makanan yang ternyata masih ada persediaan di dapur. Ternyata Papi masih peduli sama aku. Gumamnya lagi, semakin tertegun saat melihat kulkasnya terisi penuh sayur-sayuran, beberapa jenis ikan dan daging juga ada di sana. Papi, maafkan Dira ya, Pi. Gumamnya lirih. Matahari sudah memancarkan sinarnya. Sebagian anak manusia mulai sibuk mempersiapkan aktivitasnya pagi ini. Begitu juga Andira, ia bangun lebih awal dari biasanya. Diliriknya ke samping tempatnya tidur. Ternyata Nathan sudah berada di sebelahnya. Jam berapa dia pulang? Gumamnya. Pelan. Andira memilih cepat-cepat pergi untuk mempersiapkan diri berangkat ke kantor. Tak berapa lama, ia mendengar handphone suaminya bunyi. Sebuah notif pesan masuk. Entah mengapa ia begitu ingin tahu siapa yang mengirim pesan sepagi ini di handphone suaminya. Perlahan ia mendekat, mengambil benda pipi itu yang masih ada di saku celana Nathan. Setelah berhasil memegangnya, ia membuka kata sandi di handphone itu. Beberapa kali dicoba, akhirnya ia berhasil. Ia membaca semua chat dari perempuan yang bersama Nathan semalam. Ia kirim nomor kontak perempuan itu ke nomornya. Tak lupa ia menghapus jejaknya agar tidak ketahuan. Tak sampai di situ, Andira juga membuka akun medsos milik suaminya yang lain. Dan ternyata ia baru tahu kalau selama ini Nathan menjadi lelaki panggilan untuk tante-tante kesepian. Ada banyak pelanggannya yang sudah memakai jasa suaminya itu. Ya Tuhan, Nathan. Andira tidak pernah menyangka kalau Nathan akan berbuat hal yang serendah itu. Saking terkesiapnya, Andira sampai lupa posisinya sekarang. Apa yang kamu lakukan? Dira, gertak Nathan, mengagetkannya. Lelaki itu buru-buru merebut haknya. Harusnya aku yang tanya ke kamu. Apa yang kamu lakukan sama wanita-wanita itu? Yang, balasnya, tak kalah emosi. Kenapa kamu berbuat itu? Nathan menatapnya sinis. Gak usah ikut campur sama urusanku. Urus aja sendiri hidupmu itu. Tapi aku istri kamu. Yang, Nathan memicingkan mata. Apa kamu lupa status pernikahan kita itu apa? Maksud kamu,